Shalom, hari ini juga kita akan merenungkan tentang kisah Yesus. Teks hari ini Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat 14. Hari ini juga sudah dibagikan dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai ayat 8. Yesus mengajar tentang dua yang tekun dengan perumpamaan hakim yang tak benar menerima seruan janda. Kedua, ayat 9 sampai ayat 14. Yesus berkata tentang prinsip doa yang melendakkan diri di hadapan Tuhan dengan perumpamaan dua seorang Farisi dan dua seorang pemungut cukai. Membuat kesimpulannya demikian. Yesus berkata dengan perumpamaan hakim yang tak benar bahwa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu dan bersuruh siang malam kepadanya. Akhirnya hakim berkata bahwa baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Yesus mengajar prinsip doa yang siang malam terus bersuruh kepadanya. Kemudian juga memperumpamakan dengan cerita orang Farisi dengan pemungut cukai yang sedang berdoa di dalam bait Allah. Pemungut cukai berdoa dengan pengakuan berdosa dan tidak membenarkan diri, melainkan melendakkan diri. Kita harus berdoa seperti demikian. Kalau begitu, ajaran tentang Allah dan Yesus, pertama, Yesus tetap mengajar tentang prinsip-prinsip doa supaya kita terus berdoa kepada Tuhan. Kedua, Allah tetap mendengar doa kita supaya menjawab, bukan untuk menolak. Ya, itu benar. Pada waktu kita berdoa, banyak orangnya lagu-lagunya karena Tuhan tidak mendengar bagaimana. Bukan. Tuhan tetap katakan berdoalah. Itu maksudnya ia ingin mendengar, bukan untuk menolaknya. Oke, ajaran bagi kita. Sehingga kita harus berdoa. Pertama, berdoa tekun dengan berseru terus-menerus kepada Tuhan. Kedua, berdoa dengan melendakkan diri di hadapan Tuhan. Ya, jangan bermegah atau jangan menghargainya dirinya sendiri. Harus berdoa dengan melendakkan diri. Ketiga, jangan berdoa dengan bermegah perbuatan yang baik diri sendirinya. Ya, pada waktu doanya kita harus mengakunya dosa kita. Kita harus mengakunya kelendaannya diri. Bukan kita sudah berhasil ya demikian itu. Oh, terima kasih Tuhan karena Tuhan bersama kita sudah berhasil demikian itu. Itu sebenarnya bukan mengucapkan terima kasih. Itu juga termasuknya kemegahannya dirinya. Jangan demikian itu juga. Kalau begitu aplikasinya, berdoa tekun untuk sesama yang sedang mengalami kesulitan. Ya, jandanya berdoa, namun bukan untuk dirinya sendiri. Dia juga menghabiskan persoalan yang di dalam hidupnya dia. Namun kita juga harus berdoanya untuk orang lain, bukan hanya sendirinya. Kedua, bertobat dan merendahkan diri pada saat berdoa diri sendiri dan waktu doa syafaat juga. Ya, kita harus bertobat dan merendahkan diri. Kenapa? Pada waktu Tuhan menjawab, itu bukan karena kita berbuat kebaikan. Ini semuanya hanya anugerahnya Tuhan dan menjawabnya itu hanya tergantung kepada Tuhan, bukan tergantung kepada kita. Sehingga PR praktik hari ini berdoa tekun untuk Tuhan menolong sesama yang sedang mengalami kesulitan dan sendiri juga mencari solusi untuk menolongnya. Bukan hanya kepada Tuhan saja, kita juga harus mencari solusi untuk menolong dia. Ya, pada waktu berbuat yang baik, pada waktu melakukan yang cukup Tuhan hargai itu, Tuhan akan menjawab
sebagai jawaban, bukan ini. Ya, apapun, kita hanya manusia yang berdosa. Sekalipun kita berbuat yang benar, itu hanya sedikit. Namun mencari dosa kita itu tak bisa hitung, karena ini begitu banyak. Namun, kita bisa berdoa, hanya merendahkan diri dan memohon anugerah Tuhan. Kalau begitu, Tuhan pasti akan menjawab dan akan menyelesaikan segala persoalan kita. Ya, hari ini juga selamat melayani. Tuhan memberkati.